Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, yakni bulan Rajab. Di antara 12 bulan, ada 4 bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, 4 bulan tersebut adalah 3 bulan mutawalliyat berturut-turut, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Sedangkan 1 bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Bulan Ramadan kenapa menjadi bulan kita, umatnya Rasulullah SAW? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana segala kebaikan terkumpul. Amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berpuasa di bulan suci Ramadan tersebut, di mana dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas karenanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa jadi di bulan Rajab ini adalah bulannya Allah? Salah satu di antara yang utama adalah karena di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dan memperlihatkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin, jamaah para pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Kabirnya menjelaskan, setidaknya kata beliau ada 4 hal yang wajib kita imani dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang pertama adalah Asran Nabi SAW min Makkah ila Baitul Maqdis. Rasulullah diisrakan oleh Allah dari Makkah, yakni Masjidil Haram, ke Baitul Maqdis atau Palestina, Baitul Maqdis Palestina atau Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua, sallan Nabi SAW fi Baitul Maqdis raka'ataini. Rasulullah SAW salat di Baitul Maqdis 2 rakaat, yang mana dijelaskan lebih jauh bahwa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali arwah para nabi-nabi yang terdahulu yang berkubur di sekeliling Masjidil Aqsa, dan Nabi kita ditunjuk sebagai imam salat tersebut. Kemudian yang ketiga, arajan Nabi SAW ila sama wa ma'ahul aminu Jibril. Nabi SAW naik ke langit, dari langit pertama sampai langit ke-7, bersama beliau adalah Al-Amin, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Dan yang keempat adalah faradallahu alaina salawatul khams ba'da takhfifihi min khamsina salatan. Artinya
Allah memfardukan atau mewajibkan kepada kita salat 5 waktu setelah diringankannya dari 50 kali salat dalam sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Jadi 4 hal tersebut menurut Imam Ibnu Katsir yang wajib kita imani atau kita yakini. Kalau tidak mempercayai demikian, hal-hal yang demikian, berarti kita termasuk orang yang kafir terhadap peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW ini. Na'udzubillahi min zalik. Para pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, selanjutnya dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 kenabian. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berbaring di sisi Ka'bah Baitullah. Bersama beliau adalah Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Hamzah, yang mana ketika itu beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Mikail, kemudian membawa beliau ke sisi sumur Zamzam, kemudian membedah dada beliau, selanjutnya mengisinya, membersihkan dan mengisinya dengan iman, hikmah, ilmu, hilm atau sifat kasih sayang, dan yakin. Jadi 5 sifat ini memberikan gambaran kepada kita kalau kita ingin bertemu dengan Allah dengan selamat, maka dada kita harus dibersihkan daripada sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat akhlakul mazmumah yang tercela, kemudian diisi dengan iman, ilmu, kemudian sifat kasih sayang dan yakin. Selanjutnya beliau didatangkan kendaraan yang bernama Burak. Burak itu adalah binatang dari surga. Warnanya putih, lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Yang mana Rasulullah mengendarai Burak tersebut dikawal atau didamping oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dari Masjidil Haram di Makkah menuju ke Masjidil Aqsa, beliau beberapa kali singgah di beberapa tempat. Di antaranya disebutkan adalah di Yasrib atau Thaibah. Beliau disinggahkan oleh malaikat Jibril di sana, kemudian diminta untuk sholat 2 rakaat sebagai penghormatan tempat. Kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke satu bukit namanya Bukit Sinai atau Bukit Tursina, di mana dijelaskan di sanalah Nabi Musa pernah bercakap-cakap atau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian terus melanjutkan perjalanan sampai satu tempat namanya Baitul Laham atau Baitul Lahmi, di mana di sana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Kemudian sampailah ke Baitul Maqdis. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW dinaikkan ke langit. Dalam kitab Ta'amulat fil Isra wal Mi'raj karya Syekh Abdul Qadir Ahmad Abdul Qadir, dan dalam kitab Isra wal Mi'raj karya karangan susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Jalaluddin As-Suyuti disebutkan bahwa di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit yang ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian di langit yang keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian di langit yang kelima Nabi Harun, di langit yang keenam Nabi Musa, dan di langit yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Lalu Rasulullah SAW dinaikkan terus ke Sidratil Muntaha. Sampai di situ malaikat Jibril tidak bisa melanjutkan lagi menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau melanjutkan perjalanan sendiri ke Rab-Rab, ke Mustawa, hingga ke Baitul Ma'mur, terus hingga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menerima langsung perintah salat 50 waktu, 50 kali sehari semalam, yang mana dalam riwayatnya beliau turun sampai ke langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa,
Nabi Musa pun menyarankan Nabi kita untuk meminta keringanan kepada Allah, hingga Rasulullah kembali lagi kepada Allah sampai beberapa kali, sehingga dikurangi 5 kali sampai tersisa 5 waktu sehari semalam. Dan beliau bersabda, aku sudah ridha bahwa 5 waktu ini menjadi kewajiban bagi diriku dan umatku hingga sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut, beliau juga menemui atau bertemu dengan sekelompok orang yang memanggil beliau. Namun oleh malaikat Jibril, Nabi kita diminta untuk tidak menyinggahi mereka. Begitu juga ada seseorang perempuan yang memanggil beliau. Lalu dijelaskan oleh malaikat Jibril bahwa sekelompok orang yang tadi memanggil beliau adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Seandainya engkau, wahai Muhammad, mampir atau singgah tadi, maka umatmu banyak yang nanti murtad. Begitu dengan wanita yang disebutkan tadi, yang sudah tua namun berhias, ya, itu adalah dunia, kata malaikat Jibril. Yang mana dunia itu sudah tua namun dia selalu berhias. Berhias mempercantik dirinya, sehingga banyak yang lupa dan lalai bahwa dunia itu hanyalah sementara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu penuh dengan hikmah, penuh dengan tanda-tanda kebesaran yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diminta singgah karena itu baik, ada juga yang tidak boleh mampir. Begitulah kehidupan kita di dunia. Ada orang-orang yang mulia, para alim, para ulama, kita singgah baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kita ziarah kepada mereka untuk mengambil berkahnya. Ada juga dalam kehidupan di dunia ini yang tidak baik, tempat yang tidak baik, orang yang tidak baik, maka janganlah kita ikut singgah di tempat tersebut. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dengan segala kenikmatannya. Ada sekelompok orang yang menanam hari itu, dan hari itu juga menuai atau mengetam. Siapa itu, kata Nabi menanya kepada malaikat Jibril. Mereka adalah orang-orang yang di dunia hidupnya senantiasa berbuat amal saleh dan kebaikan. Mereka adalah calon penghuni-penghuni surga. Mereka berbuat baik dengan harta dan jiwanya, menolong orang lain, senantiasa berbuat sosial. Maka mereka itu diibaratkan seperti orang yang menanam hari ini dan menuai hari itu juga. Artinya kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Nabi melihat sekelompok orang yang memukul kepalanya sampai hancur. Setelah hancur dikembalikan Allah menjadi utuh kembali. Lalu dipukulnya kembali kepalanya sampai hancur. Dan dia kesakitan menahan yang demikian tersebut. Lalu malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang haula'i muhmiluna shalah, orang-orang yang melalaikan salat ketika hidup di dunia. Ada juga yang memotong lidahnya sendiri dengan tangannya. Mereka adalah orang yang suka memfitnah, berdusta, dan melakukan hal-hal yang tidak baik dengan lisannya. Gibah, fitnah, adu domba, dan dusta. Ada juga yang memakan harta riba. Mereka berenang di satu sungai daripada sungai darah ataupun lautan darah. Mereka itu adalah orang-orang yang waktu hidupnya memakan harta riba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga Rasulullah SAW kembali ke Masjidil Aqsa, kemudian kembali ke Makkah Al-Mukarramah di sisi Ka'bah Baitullah.
Menurut dalam kitab Dardir itu tempat tidurnya, tempat berbaringnya Rasulullah itu belum hilang hangatnya. Artinya sangat sebentar Nabi itu meninggalkan Masjidil Haram untuk melaksanakan Isra Mi'raj itu. Oleh karena itu yang kita ambil daripada kesimpulannya, pertama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melakukan sesuatu, walaupun sesuatu itu mustahil secara akal, namun itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang sangat jauh, jutaan kilometer yang harus ditempuh, harus ribuan tahun, hanya ditempuh dalam jangka waktu beberapa jam saja. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu wajib kita beriman dan meyakini. Kemudian yang kedua, bahwa dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Allah ingin memperlihatkan linuriyahu min ayatina, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya lewat apa yang dilihat oleh Rasulullah, sehingga kabarnya, informasinya sampai kepada kita. Walaupun Rasulullah yang menjalani itu, tapi seakan-akan kita pun ikut menyaksikan apa yang disaksikan oleh beliau dengan jasad dan rohnya. Isra Mi'raj itu bukan hanya sekedar mimpi, tapi langsung jasad dan rohnya. Menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi kita SAW itu Isra Mi'raj dengan jasad dan rohnya. Kemudian yang terakhir yang diperoleh Nabi juga yang tidak kalah pentingnya adalah salat 5 waktu sehari semalam, di mana Rasulullah bersabda, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Pembeda antara orang beriman dan orang kafir as-shalah, salat. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihitung pada hari kiamat, dan orang yang salat berarti dia mendirikan agama, dan orang yang melalaikan salat berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Demikian, saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.